Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik pembahasan di mata kuliah statistik, yaitu di ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa berdoa dulu. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya antarkan biridillah wa syafa'atul bismillah bi barakatil Fatihah. Oke, masih tetap semangat ya untuk hari ini dan seterusnya. Masih sama dengan beberapa penjelasan yang kemarin. Saya tetap pakai recorder atau rekaman video. Harapannya adalah dengan recorder ini Anda bisa mengulang-ulang kembali untuk bisa mempraktikkan. Jadi sebenarnya ada keuntungannya pakai recorder kayak gini daripada tatap muka ya. Tatap muka kita secara langsung bisa bertemu dan menanyakan sesuatu kepada dosennya, tetapi virtual pun juga bisa sebenarnya, dan manfaatnya adalah Anda bisa mengulang kembali jika ketinggalan gitu ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas di ukuran dispersi atau penyebaran data. Ukuran penyebaran data menurut Sudiono tahun 2012, ukuran penyebaran data ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Nah, biasanya di ukuran penyebaran data ini memang ada kontribusinya di dalam penelitian pada statistik deskriptif. Jika kita menggunakan Excel yang akan saya tuturkan untuk hari ini, nanti bisa terlihat jika Anda nanti sebagai seorang peneliti atau mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi, jika analisisnya menggunakan SPSS, nanti untuk statistik deskriptif itu bisa muncul ya, mengukur tentang penyebaran data. Nah, fungsi ini adalah mengetahui luas sebaran data, variasi, homogenitas, dan stabilitas data. Nah, maksudnya adalah, jadi jika Anda mau meneliti, gitu ya, meneliti tentang kemampuan aktivitas mahasiswa atau respon dari kinerja kita, apakah dari setiap satu responden ke responden lain itu jaraknya, sebarannya itu jauh ataukah tidak, gitu loh. Nah, itu akan kita pelajari di ukuran dispersi kali ini. Kegunaannya adalah untuk menentukan apakah nilai rata-rata itu mempunyai nilai yang representatif. Jadi ada hubungannya dengan yang kemarin kita menghitung mean ya. Di hitungan mean itu gitu ya, mean itu nilai rata-rata itu, apakah nilai rata-rata itu memang benar-benar mewakili dari keseluruhan data. Nah, itu dilihat dari rentang penyebarannya ya, rentang penyebarannya itu yang akan kita analisis sekarang. Jadi nilai rata-rata 7,5 itu apakah memang benar-benar mewakili keseluruhan data penelitian Anda gitu ya. Kemudian ukuran penyebaran data ini digunakan untuk membandingkan variabilitas data. Variabilitas data maksudnya adalah antara skor A, antara respon A, respon B, respon C itu varia macamnya kan beda, rentangnya beda. Nah, itu akan kita analisis rentangannya ini gitu ya, rentangnya ini. Nah, dapat membantu dalam pengukuran statistik atau hipotesis penelitian ya. Ada 4 macam di ukuran dispersi, tapi nanti yang saya sampaikan di Excel ini dengan tutorial Excel itu varians dan simpangan baku. Nah, untuk jangkauan dan simpangan rata-rata, jangkauan itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan
manual. Bisa dilakukan SPSS juga bisa, Excel misalnya bisa dilakukan dengan Excel juga bisa. Ya. Nah, ini jangkauan itu rentang. Ini jika datanya tunggal ya. Kalau data tunggal, tentukan data jangkauan dari ini, misalkan contoh ini. Jawabannya adalah kita cari data yang tertinggi dan data yang terendah. Kemudian kita selisihkan. Nah, ini yang disebut dengan rentang atau jangkauan. Jika itu datanya kelompok, kalau data kelompok berarti yang bagaimana gitu ya? Data kelompok ada data kelompok itu kita cari dulu titik tengah kelas terendahnya. Kelas terendah ini ya. Nah, ini namanya kelas terendah. Ya. Titik tengah berarti kita menjumlahkan antara 140 itu ditambah 144 dibagi 2, jadi 142. Kemudian titik tengah kelas tertingginya kita saya tunjukkan, ini tertinggi, berarti 172 ditambah 174 dibagi 2, hasilnya berapa? Baru nanti jangkauannya adalah 172 dikurangi 142. Nah, ini jawabannya 30. Nah, ini yang disebut dengan rentang atau jangkauan. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, yakni adalah kita nyari tepi bawah kelas terendahnya. Tepi bawahnya adalah ini dikurangi 140 ini, 140 yang ini, itu kita kurangi dengan 0,5. Maka hasilnya 139,5. Kemudian tepi atasnya berarti 174 ditambah 0,5. Jadi 174,5. Rentangnya adalah 174,5 dikurangi 139,5. Jadi 35. Nah, ini kalau datanya data kelompok ya. Anda bisa nanti cermati kembali di slide PPT saya ini. Kemudian simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata ini adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Nah, ini jika datanya tunggal, simpangan rata-rata itu sigma X. X itu adalah nilainya, dikurangi X bar itu adalah meannya, dibagi dengan N, ada tanda mutlak. Ada tanda mutlak maksudnya adalah jika itu nanti hasilnya minus, maka dianggap plus karena ada tanda mutlaknya, gitu ya. Kemudian kalau di data kelompok adalah sigma F, ada tanda mutlak X min X bar. Nah, X di sini, ingat X ini kalau data kelompok, karena data kita berinterval ya, kalau di kelompok itu kalau berinterval maka kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kemudian dikurangi dengan X bar dibagi sigma FI. Nah, ini untuk varian saya sampaikan dulu di slide-nya PPT ini, baru nanti saya tutorialkan ya. Varians ini data tunggal, ini rumusnya untuk sampel N lebih besar dari 30, maka varians itu akan disimbolkan dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma X min X bar dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, pasti N ini adalah bukan nilai tengah karena ini data tunggal. Data tunggal berarti ya nilainya gitu ya, skornya. Begitu juga nilai untuk sampel kecil ya, dibagi dengan N-1. Untuk data kelompok, sampel besar, S kuadrat, ini bedanya ada frekuensinya. Karena yang data kelompok itu pasti frekuensinya lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Sigma F dikali dengan X min X bar, ini ya. Saya baca ini. Dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan N, di mana X itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya. Ya, ingat, kalau data kelompok berarti kita cari nilai tengahnya. Nah, kalau simpangan baku atau standar deviasi biasanya ini berhubungan langsung dengan varians untuk sampel.
Untuk simpangan baku disimbolkan dengan S. Kalau varians tadi S kuadrat, sekarang S. Maka untuk mencari S kan dengan mudah ya. Akar dari variansnya tadi. Jadi antara varians dan simpangan baku itu ada hubungannya. Ya. Nah. Kemudian ini rumus simpangan baku sama ya dengan rumus varians. Nanti coba dilihat di buku saya juga ada di ukuran dispersi. Nanti tinggal kalau simpangan baku berarti kita ngasih akarnya. Oke, gitu ya. Lanjut di tutorial Excel. Hari ini masih sama, saya menggunakan data yang kemarin tidak berubah-berubah. Jadi silakan Anda lanjutkan ya. Ada to be continue. Misalkan yang kemarin belum ya, bagaimana caranya bisa ngisi, minta tolong teman untuk diajari, atau bagaimana ada yang bahkan inbox saya langsung. Jadi jikalau itu Anda merasa kesusahan, silakan. Bisa di grup WA, jadi teman-teman pada tahu kesalahannya masing-masing gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Oke, saya langsung ke ini dulu, varians dulu ya. Saya pakai data kelompok. Kita lihat kalau data ini terlihat frekuen jumlahnya adalah 60, berarti lebih dari 30 ya. Lebih dari 30, maka rumus yang saya ambil adalah yang atas ini. Ya. Rumus yang saya ambil adalah data yang atas. Saya taruh sini aja ya. Saya carikan bukunya dulu. Oke, saya taruh di atas ini. Ini rumusnya kan S kuadrat ya, varians itu S kuadrat. Kita disuruh nyari sigma. Sebentar, ini sudah benar apa belum tadi ya? Oh maaf, ini data tunggal, saya salah. Jadi yang ini ada F-nya. Sini ini mencari varians ya. Nah, ini varians ini adalah sigma F. Lagi-lagi ada F-nya karena di data kelompok. F berarti frekuensi yang ini nanti. Frekuensi itu ya. Kemudian X ini adalah nilai tengah, kita sudah punya nilai tengah. Jadi dikurangi X bar
X-bar-nya kemarin berapa ya ini ya? X-bar-nya punya saya, mean-nya 72,9. Nih. Ya. Nah, kita buat satu persatu kolomnya. X, min, mean. Jika Anda nanti bingung, X, min, mean. X ini adalah nilai tengah ya. NT, saya bilang lah NT, nanti Anda bingung. NT, nilai tengah. Ya, sama dengan, kita cari aja nilai tengahnya ini, sudah kita cari kemarin, karena membuat poligon ya. Dikalikan dengan dikurangi ya, dikurangi dengan ini mean. Nah, karena kita meannya itu nanti kita menguranginya sama dengan mean, ini bisa kita buat tanda dolar sini ya. Nih. Nah, ini diselipi tanda dolar di mean itu, kemudian di enter. Nah, 61 ini saya tarik. Oke, nah sekian ya. Kemudian baru kita ngalikan dengan F. Nah, kita kalikan F kali NT min mean-nya. Nah, ini sama dengan F-nya. F jangan sampai keliru dengan frekuensi kumulatif ya. F biasa dikalikan dengan hasilnya ini. Oke. Oh, sebentar ada yang keliru. Nah, ini ini gini dulu. NT min mean dikuadratkan ya. Kuadrat dulu, baru nanti dikalikan. Nah, ini kalau kuadrat berarti kan mengalihkan dengan bilangannya itu sendiri. Nah, gini. Oke. Nah, ini hasilnya. Baru nanti kita kalikan dengan F. Nah, F dalam kurung NT min mean yang di hasil kuadratnya tadi ini ya, sama dengan F-nya dulu dikali dengan NT-nya ini. Nah, 1000 sekian kita tarik aja. Nah, baru kita bagi dengan N. Nah, kita cari summary-nya di sini, jumlahnya dulu. Nah, gini ya. Nah, sekian ini hasilnya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Tinggal hasilnya ini dibagi dengan frekuensinya. Oke, jadi deh. Ini hasil variansnya. Udah ya. Sekarang kita ke simpangan baku atau standar deviasi. Sebenarnya standar deviasi ini adalah akar dari hasil varians itu. Ini akar varians. Tapi kalau kita gunakan Excel, maka sama dengan SQRT. Nah, SQRT number. SQRT itu akarnya, akar number. Oke. Jadi, oke ya. Nah, ini hasilnya varians dan simpangan baku untuk hari ini. Mudah ya, ringan sekali kalau kita gunakan Excel. Nah, ini tutorial di simpangan baku dan standar deviasi. Semoga bermanfaat bagi Anda. Untuk tutorial kali ini tidak seperti yang kemarin yang sangat bertumpuk-tumpuk. Ini sederhana sekali, hanya ada 2 yang perlu Anda analisis atau dihitung ya. Terima kasih atas
Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Harapannya adalah dengan berbagai cara kita bisa pembelajaran virtual. Saya memang pakai Bandicam Screen Recorder kali ini karena memang untuk mempraktikkan analisis itu perlu diulang-ulang, dan apabila ketinggalan kita bisa buka lagi, gitu ya. Semoga dengan adanya tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Apapun yang disajikan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing itu adalah bentuk tanggung jawab dosen sebagai pendidik untuk bisa meningkatkan pembelajarannya meskipun kita tidak ketemunya secara virtual aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti dipraktikkan dulu, baru nanti kita kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Cintamu hadir melihatku